warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat tersebut agar kita terus-menerus berada di jalan kebenaran dan terus-menerus mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat nanti kita mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di yaumil akhir. Jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini hari Ahad terakhir bulan Syawal. Jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan yang mulia, sehingga kita sama-sama bisa beribadah, memanjangkan amal kita, dan senantiasa menyebutkan asma Allah pada bulan yang suci Ramadan yang akan datang. Dan nanti kita diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkhatamkan Quran pada bulan itu dan juga bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan lanjutkan bahasan kita surat Al-Baqarah ayat 261 dan seterusnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membaca dan menambah pengertian terhadap ayat-ayatnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini ayat yang kesekian kalinya tentang infak. Kata Allah, perumpamaan masalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang senantiasa berinfak. Jadi pakai kata-kata fi'il mudhari ya. Kalau fi'il mudhari itu artinya terus-menerus dilakukan, bukan sekali. Jadi yunfikuna amwalahum, dengan harta-harta mereka. Jadi banyak jalan berarti. Yunfikuna amwalahum. Nah, kemudian belakangnya Allah kunci dengan fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi siapa yang terus-menerus melakukan infak hartanya, ini hartanya. Allah sudah katakan harta. Jadi nggak ada kuncian yang lain. Harta ya berupa uang, berupa alat tukar namanya uang, namanya bisa emas, bisa perak, gitu ya namanya harta. Bisa apa namanya lagi, pakaian dan sebagainya. Dan Allah kunci fi sabilillah, diniatkan di jalan Allah. Allah kemudian katakan kamathali habbatin, seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, yang biji itu kemudian menumbuhkan, setelah tumbuh gitu kemudian ada 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kenapa Allah nggak langsung ya?
Kan ini diajak kali-kalian kita. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap angka itu tadi gitu ya. Kemudian muncul berapa? Mi'ah berapa? 100. Ya kan kalau Allah mau kan kenapa nggak Allah langsung aja gitu? Sama mi'ah gitu kan? Langsung 700. Kenapa tiba-tiba Allahnya bilang? Pertama itu habbatin ambatat sama sanabil muncul 7. Setelah 7 setiap satunya itu tadi gitu kan ya kata Allah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah muncul tuh 100 kan kita disuruh menghitung nih ya toh berarti 7 kali berapa? 100. 7 kali 100 apa 700? Ada yang menafsirkan ini 700 tapi ada yang menafsirkan ini adalah ungkapan betapa banyaknya nanti Allah akan memberikan ganjarannya. Jadi jangan digambarkan 700 nah boleh juga kalau hitungan matematikanya seperti itu tapi Allah kunci lagi dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan yudha'ifu apa? Kelipatan ya kan? Tambahan kelipatan gitu. Kalau riba itu kan disebut an'afan mudha'afatan kan gitu ya kan? Kalau ini infak yudha'ifu liman yasha. Sekali lagi pakai fi'il yang aktif, kata kerja yang aktif. Allah akan memberikan kelipatan ya kan? Kelipatannya itu terus menerus karena apa? Yunfikuna maka yudha'ifu liman yasha akan memberikan kelipatan tambahan kelipatan liman yasha siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas serta maha mengetahui. Ini juga ada artinya. Banyak mufassir menyatakan kenapa Allah kunci dengan wasi'un alim. Maha luas tapi juga maha mengetahui. Karena ini ada sabab nuzulnya kalau menurut beberapa mufassir. Jadi mufassir itu kemudian mencari ada apa nih ayat kok dari ayat yang bicara tentang ketuhanan, bicara tentang kekuasaan Allah. Itu ayat yang 260 itu kan bicara tentang kekuasaan Allah yang berkenaan dengan pertanyaan Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail ketika Allah membangkitkan kembali makhluknya dari yang sudah tidak bernyawa lagi. Bisa nggak? Di ayat yang sebelumnya kan begitu. Itu kemudian Allah memerintahkan Ibrahim burung itu dipecah-pecahkan dan dipindahkan ke 4 penjuru di bukit itu tadi. Yang sudah pernah ke mana itu ke lempar jumroh itu apa namanya? Mina. Itu tempatnya, tempat kejadiannya. Jadi bukit-bukitnya itu kan mungkin Anda pernah lihat ada dinding-dinding bukit itu kan ya, itu Nabi Ibrahim dahulu ketika itu pergi ke tempat yang seperti itu. Burung-burung itu tadi ditaruh itu serpihan-serpihannya kan. Kemudian dia pegang kepalanya, panggil lah burung masuk ke dalam. Nah itu ayat yang 260-nya. Tiba-tiba ini ayat yang ke 261 gitu, itu bicara tentang infak di jalan Allah. Ini sepertinya nggak nyambung gitu kan. Nah, para mufassir kemudian membahas ini ternyata banyak mufassir. Misalnya Ibnu Katsir sudah lihat, kemudian juga di Zilalul Quran saya Qutb gitu. Itu membahas keterkaitan antara satu ayat ini
dengan ayat yang sesudahnya. Oh, karena memang infak ini erat kaitannya dengan keyakinan kita akan keberadaan Allah dan keyakinan kita akan adanya akhirat, gitu kan? Oleh karena itu, dan ini memang kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Infak itu tadi sama dengan kekuasaan Allah yang berkenaan dengan membangkitkan makhluknya yang tadinya sudah tidak ada, kemudian menjadi satu kesatuan lagi. Sama ajaibnya di pandangan manusia, bercabang-cabangnya kenikmatan menginfakkan harta di jalan Allah, dengan ajaibnya ketika manusia itu melihat betapa yang tadinya serpihan-serpihan itu tiba-tiba berubah menjadi satu makhluk itu tadi. Makanya Allah kemudian meneruskan ayat yang berkenaan dengan kekuasaannya yang maha mutlak itu tadi dengan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah itu tadi. Sama ajaibnya di pandangan manusia, sangat sama aja. Bagaimana ada satu yang manusia berikan, yang orang itu berikan, apalagi kalau berturut-turut terus menerus walaupun sedikit, tetapi faedahnya, manfaatnya Allah katakan yudha'ifu liman yasha. Kelipatannya itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjilid-jilid terus menerus sampai akhirat. Sampai akhirat. Kalau kita hitung kan, kalau yang namanya keuntungan duniawi gitu kan ya, keuntungan duniawi, hitungan bunga bank saja. Bunga bank itu berhenti ketika kita selesai menaruh uangnya di bank, betul nggak? Ya kan? Atau ketika kita memberikan kepada seseorang itu merasa punya hutang budi kepada orang yang memberikan itu tadi, hutang budi itu berhenti ketika dia mengembalikan, betul kan? Ya kan? Misalnya saya memberikan kepada seseorang, dia akan memberikan keuntungan kepada saya ketika dia merasa hutang budi saya itu masih ada di dia. Katakanlah jumlah uang 100 berikan, dia belum bisa mengembalikan 100, dia merasa berhutang budi sama saya. Tapi setelah dikembalikan uangnya 100, berhenti nggak itu merasa hutang budinya? Berhenti. Maka segala keuntungan yang saya dapat berhenti juga. Manusiawi nggak? Ya manusiawi, memang begitu kan manusia sifatnya. Tapi Allah tidak. Allah tidak. Buktinya apa? Ada hadis Rasulullah SAW. Kullu amal ibnu Adam, setiap amalnya ibnu Adam itu terputus, gitu kan ya? Illa min salasin, kecuali 3. Yang terakhir apa? Shadaqatun jariyah. Betul nggak? Shadaqatun jariyah ini nggak putus amalnya. Shadaqatun jariyah ini dalam bentuk harta ini namanya infak. Jadi kata Allah di sini 700 itu atau sama asanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah itu tadi, 7 kemudian masing-masingnya tadi bertumbuh menjadi 100. Jadi kan 700 kan ya. 700 ini dalam bahasa mufassirin, ini 700 adalah kalimat kelipatan yang menurut perkiraan orang sendiri sudah tinggi, gitu kan? Padahal Allah juga memang mengunci itu dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan kelipatan yang berlipat-lipat, tambahan kenikmatan yang luar biasa. Dirasakan di mana? Di dunia maupun di akhirat, bukan hanya di dunia. Nggak berhenti di dunia saja tadi. Nah, kalau keuntungan kita antar manusia berhenti di dunia kan? Berhenti kan? Berhenti. Bahkan kadang-kadang setelah dia membalas budi, membicarakan lagi kepada orang lain. Bisa begitu nggak manusia? Bisa. Kalau manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Bahkan tetap menutup aib hambanya sampai kapanpun juga jika hamba itu memberikan infak fi sabilillah.
Itu bedanya. Ini kan satu sesuatu yang kalau menurut akal sehat tidak masuk. Itu enggak. Oke, kita lihat dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, ini sabab nuzulnya ini Utsman bin Affan memberikan pada waktu mau berangkat. Utsman bin Affan itu sama Abdurrahman bin Auf itu terkenal orang kaya sejak awalnya. Sejak Utsman bin Affan itu belum dapat risalah Islam, sampai kemudian dia masuk Islam, sampai kemudian dia menjadi orang yang paling kaya bersama dengan Abdurrahman bin Auf. Baik di Makkah sudah kaya, di Madinah apalagi. Tapi kekayaannya kemudian dia sumbangkan semua setelah dia menjadi khalifah. Setelah menggantikan Umar bin Khattab, dia semakin kaya. Kalau kita balik kan, semakin jadi menjabat gitu kan ya, semakin bertumbuh kekayaan kita. Itu khalifah-khalifah zaman dulu ya, semakin dia naik jabatannya semakin hilang kekayaannya. Yang terkenal itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu seorang pengusaha. Digambarkan kekayaannya itu dia punya kurang lebih 1000 kios zaman sebelum menjadi khalifah. Kurang lebih 1000 kios. Yang bapak yang dipasang kalau satu kios saja berapa harganya? Ya, ini 1000 kios kurang lebih. Dia kelola itu sebelum jadi khalifah. Begitu diangkat jadi khalifah dia menangis dan kemudian dia katakan 1000 kios saya sedekahkan kepada fakir miskin yang ingin melakukan usaha. Silakan kepada dilepaskan namanya. Ya khalifah. Lalu kalau kemudian nanti makan pakai apa? Cukup, aku gaji dari Baitul Mal. Gajinya dari Baitul Mal. Selesai. Kalau sekarang kita lihat ya, orang berlomba-lomba untuk menjabat. Setelah menjabat nanti laporan LHKPN namanya ya. LHKPN sudah itu laporannya dari baru 1 tahun menjabat sudah 5 kali lipat. Ini bukan kelipatan yang dikatakan oleh Allah, ini bukan karena itu bukan. Itu kan kelipatan karena jabatan dan beda ini. Gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan itu gitu ya maksudnya. Nah, tapi itu tadi gambaran hidupnya banyak seperti itu juga kita dapati. Tapi itu ya agak menyimpang memang. Tapi ini contoh lah kira-kira gitu kan ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelipatan-kelipatan ini. Nah ini kalau yang sekarang ya, apa ini? Yang punya jalan tol ini loh, Manggis ini. Isu enggak. Ya. Awalnya dia dulu bangkrut. Iya kan? Beliau itu pengusaha dulunya sebelum sekarang. Waktu masih dulunya pengusaha. Nama Hamka itu kan disematkan oleh Buya Hamka ketika dia masuk Islam. Saya tahu persis ketika dia masuk Islam ya. Datang ke Al-Azhar itu kan, dan kemudian dia minta diislamkan Buya Hamka dan dia minta nama. Akhirnya dinamakan Yusuf, tapi Hamka minta Yusuf Hamka minta nama belakangnya Hamka, nama belakangnya jadi Hamka. Gitu. Nah, bangkrut dia. Kemudian satu yang dia lakukan selain dia mau totalitas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara uang yang masih tersisa, simpanan dia yang masih tersisa dia berikan fi sabilillah, sehingga kemudian dia mendirikan apa? Membuat makanan ya, setiap hari Jumat itu dibagi ke beberapa tempat dan dia tulis warung gratis. Mulainya dari situ lagi. Pokoknya bisa gitu. Kira-kira berapa tahun? Hampir 10 tahun, kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Sekarang dia tidak ada jalan tol kan? Di mana-mana tolnya. Jadi ciri tol yang dia punya itu selalu ada masjidnya namanya. Nah, masjid bawah alun ya.
juga baru. Itu yang saya suka sholat itu di mana itu? Nah ini yang Anggara ya, yang masuk Anggara itu. Satu lagi yang Sentul itu, yang Sentul Selatan. Nah, itu ini. Kita bisa bayangkan kalau jalan tol sudah dimiliki, berapa investasinya gitu kan ya untuk membangun infrastruktur yang namanya jalan tol itu nggak mungkin yang memang kan itu harganya kelipatan itu. Allah bisa ini tadi didoain ya. Sampai hari ini ya warung-warung gratisnya itu menyebar di seluruh Indonesia, dan siapa yang menelpon dia datangi, bukan orangnya sudah datang ke rumah dia, tapi dia datangi di mana tempatnya, biasanya di masjidnya. Kalau orang yang susah itu diberikan modal. Dia bilang untuk apa hidupnya lagi, udah nggak ada itu lagi harta dia titipkan dengan orang-orang ini, nanti harta itu akan dibawa ke akhirat. Jadi bukan cinta harta, bukan cinta harta katanya dia, tapi dia cinta harta. Tapi kecintaan dia kepada harta, bagaimana cara ngangkutnya gitu kan? Nah, ngangkutnya adalah dengan cara dia berikan kepada orang lain untuk dititipkan kepada anak yatim gitu kan, dititipkan kepada fakir miskin, dititipkan kepada anak-anak terlantar. Nanti fakir miskin, anak yatim, anak-anak terlantar tadi, ya kan, orang-orang yang dibantunya itu tadi akan membawanya nanti ke akhirat. Gitu. Walaupun dia bilang satu saat nanti saya akan bersedih. Kenapa? Saya lebih dari orang lain, bisa jadi lama nanti ditanyanya, karena harta kan orang yang punya harta kan ditanya dua. Yang pertama dari mana asalnya, yang kedua digunakan untuk apa. Itu saya bilang luar biasa. Itu di hari Bakhtiar Nasir ketika diperiksa tentang hartanya di polisi itu 15 jam. 15 jam diperiksa. Begitu keluar ditanya, "Kiai gimana Kiai?" "Alhamdulillah." "Apa kesannya Kiai?" "Insyaallah kalau punya harta." Di dunia aja pertanyaannya banyak, 15 jam. Padahal yang ditanya baru satu rekening kan dia. Saya berpikir, Masya Allah, gimana di akhirat nanti gitu kan. Ini gambarannya di dunia 15 jam ya, untuk menjelaskan satu rekening gitu kan. Satu rekening. Ini dari mana asalnya ya kan, siapa yang ngasih dan lain sebagainya. Saya harus menjelaskan dalam satu hari ini. Udah selesai pakai ini. Saya punya PR, saya harus menerangkan ada beberapa di nama di rekening itu ya. Saya tidak ingat. Ini di dunia, Insya Allah. Betapa beratnya nanti ketika di akhirat. Nah itu tadi. Kemudian Allah memberikan jalan keluar tadi kan. Ini jalan keluarnya. Siapa yang gitu kan memberikan infaknya di jalan Allah, tentu ini amwalan, hartanya gitu. Allah akan membalas itu ya dengan apa lagi? Kekuasaan Allah, kekuasaan mutlak, hak dia, haknya Allah untuk membalasnya. Orang lain nggak boleh tahu. Ini hak prerogatif Allah. Nah, cuma ada syaratnya. Apa syaratnya nih? Allah katakan di ayat lanjutannya ini, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu dua syaratnya. Thumma la apa itu? Yutbi'una, tidak mengikutinya. Jadi tidak diikuti oleh dia. Ma anfaqu, apa yang dia berikan itu tadi, manna wala adha. Manna itu apa? Usuk, sombong. Ya kan? Saya sih kalau setiap subuh nih saya masukin apa namanya itu, masuk saya setiap subuh, nggak mungkin saya lepaskan. Itu kan tujuh, ya kan? Apa yang tambah? Bapak berapa memang? 10.000. Kalau saya sih ya walaupun agak merendah tapi ya saya hitung-hitung begini, tapi ya ada 25.000 lah gitu ya.
Misalnya gitu kan, itu namanya manna. Gitu kan. Jadi ujub, sombong, melebihkan dirinya dibandingkan orang lain yang sama-sama juga infak gitu kan. Nah kalau ini batal tuh. Tadi. Batal tuh 700-nya tadi kan ya. Batal. Insyaallah. Jangan gitu kan ya. Jadi itu batal. Wala azza. Dan jangan juga azza. Azza itu apa? Merendahkan orang yang dikasih. Iya kan? Itu dia kalau udah saya kasih tuh. Nggak mungkin sekarang kayak begitu gitu kan? Dulu kalau saya nggak pinjemin tuh dia, udah nggak bakal dia kayak begitu sekarang, gitu kan? Itu azza. Kalau apa namanya di ruang publik kita kan sering bilang, orang miskin, gitu kan ya? Kamu itu nggak pernah bisa kaya kalau nggak pernah dulu saya kasih, gitu kan? Di ruang publik seperti itu. Oh ini dulu kalau nggak saya tolong ini, itu namanya azab. Yang begini dua ini tadi bisa membatalkan apa? Membatalkan amal kita, yunfikuna fi sabilillah. Nauzubillah. Bagi mereka yang la yutbi'una ma anfaqu manna wala azza lahum apa? Ajruhum 'inda rabbihim. Lihat, ajruhum 'inda rabbihim. Terus menerus apa? Pahala dari sisi Rabb mereka. Dua lagi, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak usah takut, enggak usah lagi. Jadi daganya, hatinya, gitu kan ya, semua perbuatannya itu akan senantiasa dilandasi apa? Keriduan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah yang tergambar di ayat sebelumnya itu wasi'un alim. Dan ingat, Allah maha luas, tapi Allah juga maha mengetahui kapan Allah akan memberikan lipatan pahala tadi ganda, lipatan gandanya tadi. Kan kita kadang-kadang infak itu, sekarang aja kita kan punya pabrik kan, jadi punya masalah infak gitu. Ya betul kan? Memang ada ajarannya itu kalau punya masalah, sholat 2 rakaat dan kemudian infak dengan yang kalau punya, boleh, suka. Udah sholat 2 rakaat, infak 10.000. Satu hari masalah belum selesai, 2 hari belum selesai, kemudian ya Allah, kok ini belum selesai, gitu kan? Boleh nggak? Ya boleh. Nah, ini alimnya Allah ini tahu. Akhirnya nggak sabar dia, seminggu kemudian dia tergoda. Ya Allah, ini saya belum selesai, hutang ditagih terus ya Allah. Gimana caranya? Coba berhutang, gitu kan? Hutang sana, hutang sini, cari sana, cari sini, enggak ketemu. Allah tidak ingin hambanya masuk ke dalam jurang kesusahan itu, apalagi kalau hutangnya riba, nggak mau. Udah, tapi kesana kemarin dia sudah cari, nggak ketemu. Karena alimnya Allah, maha mengetahuinya Allah tentang kapasitas kemampuan hambanya kan gitu, betul kan? Tapi diuji hambanya tadi, datang lagi dia, sholat dari 2 rakaat. Ya Allah, semakin kita memelas, semakin senang Allah. Hambaku tengah mendekati aku dengan kesungguhan-sungguhan. Hambaku tengah mendekati aku dan aku senang dipinta yang seperti itu. Tapi nanti tunggu, kapan balasannya? Ketika dia siap. Kapan siapnya? Masing-masing orang berbeda-beda kapasitasnya kan. Masing-masing orang berbeda cara kemudian penerimaannya. Oleh karena itu Allah saking sayang sama hambanya itu tadi pasti diberikan. Kapan? Waktunya berbeda. Tunggu siap, gitu kan? Jangan sampai kayak Sa'ad, jangan sampai kayak Qarun, gitu maksudnya. Zaman Musa ada Qarun, jangan sampai kayak Qarun dapat harta berlimpah akhirnya jadi khianat kepada Allah, khianat kepada orang. Khawatir, gitu kan? Allah tahu persis itu. Jadi kalau ada orang yang berdoa sekaligus berinfak, kemudian infaknya kok nggak nambah-nambah, katanya
700 kali gitu kan, ini kan 700 kali kan, ada 700 kali. Mana nih 700 kalinya Allah ini kan gitu, betul kan? Itu Allah yang akan mengaturnya, karena Allah wasi'un. Tapi itu tadi syaratnya, la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Ingat itu tadi, manna wala adha. Jangan bujuk, jangan sombong, meskipun yang diinfakkan lebih dari orang lain. Namanya infak harusnya nggak usah diketahui orang lain. Ini declare, ya kan? Saya segini Pak, setiap hari saya segini, kan namanya declare kan? Jangan juga azab itu apa? Tadi mengecilkan orang yang sudah dikasih, gitu kan? Ini mohon maaf, itu siapa namanya Margot sih? Kalau kemarin saya nggak sumbang, nggak jadi umroh dia, betul nggak? Kalau ada yang begitu, gugur tuh pahalanya kemarin tuh. Itu kan saya ikut nyumbang, makanya dia sempat umroh. Bapak udah umroh belum? Saya sendiri nyumbang, tapi ya kan ngomongin orang gitu kan, nggak boleh. Alhamdulillah kan gitu kan, ngomong sama orang-orang saya ikut nyumbang. Itu azab. Kalau nggak mah ya ada kampung di mana nih, kan begitu kan? Allah yang mana? Allah yang menurunkan tadi. Oke. Kemudian apa namanya? Allah katakan gini, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Tuh lihat. Kata-kata yang baik, ma'ruf wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun min shadaqatin yatba'uha adza, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang merendahkan tadi. Mau pilih yang mana tuh? Jadi Allah memberikan pilihan gitu kan, kalau memang nggak punya duit gitu, atau kalau mau punya uang memberikan ke orang lain tapi kemudian ngomongin gitu ya, lebih baik nggak usah, kata Allah. Betul kan? Lebih baik apa? Qaulun ma'ruf. Lebih baik berkata-kata baik. Berkata-kata baik saja sudah bagus, sudah akan mendapatkan kelebihan, sudah akan mendapatkan kelipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berkata-kata jelek, kita balas dengan kata-kata baik, itu sudah bagus. Kan suka kadang-kadang kita ya ini secara sadar atau tidak sadar gitu, hati kita, kadang juga lisan kita, ada orang minta, ini sering banget kan kalau di Depok kan ya, ini ada lagi kan metode baru, saya ibu 7 anak ya kan, gitu. Ya hati kita kalau baca itu kira-kira gimana? Ada yang bilang ini dalam hati, ada juga yang diucapkan. Saya suka jalan sama teman atau ya kalau begitu sih ngapain, masih muda, masih gagah gitu kan ya, 7 anak gitu, ini 7 anak atau berapa kan gitu kan? Nah itu kan kata-kata. Udah begitu, udah ngomong begitu, ngasih kagak lagi kan? Kalau ngasih sama jeleknya, dibuka, Bu, masih sehat Bu, besok kerja ya Bu ya, sekarang aja gitu, boleh nggak? Nah, itu tadi, yang begitu mendingan nggak usah. Kalau mau kasih kalau enggak. Jadi pesan Rasulullah, kalau ada seorang yang datang ke rumahmu minta sesuatu, gitu kan ya, kalau kau memang ada, berikan. Jangan nanya, karena kita nggak tahu Allah yang mengirimkan orang itu ke tempat kita, betul kan? Tahu kita nggak? Allah punya rahasia.
siapa tahu kemudian setelah itu orang itu kemudian mengatakan, ya Allah, orang ini sudah memberikan saya hidup, maka berikan dia keberkahan, berikan dia rezeki yang berlimpah dan lain sebagainya. Atau bisa jadi juga dia malaikat yang menyamar. Wallahu a'lam. Emang kalau zaman sekarang kan malaikat yang menyamar Pak? Ya ada. Sepanjang zaman itu pasti ada. Jangan nggak percaya. Percaya. Emang ada di sinetron-sinetron aja? Enggak ada itu di kita gitu. Dia mentang-mentang nanti ada sinetron-sinetron begitu, ada sinetron doang. Enggak, kalau itu ya pasti. Karena malaikat itu adalah petugasnya Allah, pesuruhnya Allah. Yang sekarang tentu menggantikan para nabi dan rasul. Dia akan terus ada. Nah, dan jadi kata Allah tadi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Wa maghfirat itu khairun min shadaqatin yatba'uha azab. Udah, kalau mau nyumbang tapi pakai kata-kata yang kotor, lebih baik nggak usah. Gitu kan? Lebih baik berkata-kata yang baik dan memaafkan. Itu lebih apa? Lebih baik. Karena apa? Wallahu ghaniyyun halim. Itu pakai kata-kata halim. Halim itu maha lembut, maha halus ya. Jadi artinya gini, yang tersinggung itu kalau dikata-katain itu bukan manusianya gitu kira-kira. Siapa? Yang menciptakan. Siapa itu? Allah. Jadi artinya kalau kita menghina orang itu sama dengan menghina. Makanya Allah katakan wallahu ghaniyyun halim. Kenapa Allah menggunakan kata-kata halim? Pakai namanya. Itu karena apa tadi? Allah tersinggung loh kalau ada yang menghina orang lain. Miskin, kaya. Yang buat siapa? Allah. Jelek, ganteng, ya kan yang buat Allah. Kita kan nggak punya pilihan terlahir sebagai anak siapa, betul nggak? Bapaknya siapa, bapaknya ganteng apa jelek, kan kita nggak pernah boleh milih. Allah yang menciptakan itu, makanya Allah sangat-sangat marah kalau jika ada orang yang menghina orang lain, karena itu adalah makhluk ciptaannya. Makanya kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha. Kalau kamu mau memberi tapi hanya sekedar untuk merendahkan gitu kan, dengan kata-kata yang jelek, aku gak akan terima kata Allah. Karena apa? Yang kau beri pun itu adalah makhluk juga. Yang kau kasih pun itu adalah ciptaanku juga. Dan semua sama posisinya, nggak ada kecuali apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah tidak ada yang lebih siapapun dia, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dipahami. Jadi sekali lagi, sudah kalau mau sedekah jangan banyak ngomong. Harta itu di pinggir jalan tadi kan, lebih baik nggak usah. Tidak usah juga terbersit dalam hati. Ini bapak masih sehat, udah jangan juga terbersit gitu kan. Kita paling tidak juga bisa ya Allah, menurut saya ya Allah tahan hati saya dari prasangka ya bukan. Itu aja. Itu jauh lebih baik. Kalau ada yang gedor-gedor, kemudian kita memang tidak berniat ngasih karena hati kita nggak itu tadi, ya lebih baik apa? Wa maghfirah. Lebih baik memaafkan. Nggak usah. Buka lagi kaca. Yang sopan kalau mau minta-minta kan gitu misalnya. Itu samaan kan. Ada yang begitu banyak, gitu kan ya. Lebih baik kita tutup kaca, ya kita angkat tangan. Kalau memang kita tidak mau, kalau memang kita mau ngasih sudah buka kaca. Kalau mau minta jangan gedor-gedor, ini saya kasih kan sama juga, gitu kan. Percuma. Jadi akhirnya harus apa? Ya itu tadi dengan kata-kata juga, masya Allah. Ya bahwa azab. Yang begini betul-betul berat, gitu kan? Kalau tidak dari hati
bukan dari keimanan yang teguh tadi. Siapa yang bisa melepaskan harta dengan cara yang yang enak? Siapa? Nggak ada satupun manusia sebenarnya ya, kecuali kalau punya keimanan. Menjelang perang Tabuk ada seorang laki-laki. Ini tidak dikenal laki-lakinya di kalangan para sahabat. Dia bawa 70 unta datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin berinfak 70 unta. Saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah harus berdoa. Rasul melihat orang ini nggak tahu dari mana, nggak menyebutkan namanya, gitu kan ya. Tahu-tahu tiba-tiba dia memberikan saja 70 unta untuk kepentingan fi sabilillah. Itu hadis riwayat oleh Muslim. Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahi rezekinya yang sudah diinfakkan olehnya dan tambahkan lagi nikmat yang sudah Engkau berikan kepada dia. Nah, dia sudah menginfakkan itu tadi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia terkenal sebagai salah satu orang yang terkaya di Jazirah Arab ketika itu. Dari rezeki yang dia infakkan, dia tidak terbunuh juga waktu perang itu. Nah, itu kita bisa bayangkan di zaman itu, ya kan? 70 unta itu satu untanya berapa? 50 juta lah katanya ya. Kan nggak ada unta 10 juta ya. 50 juta kali 70 berarti 3,5 M, 3,5 miliar. Siapa yang sekarang berada di jalan Allah 3,5 miliar? Masuk masjid aja bawa uang yang paling rendah. Dia bawa 70 unta. Kita bisa bayangkan. Nah, maksud saya ini yang pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Makanya mereka sampai sekarang ya terkenal dengan hal-hal yang berkenaan dengan kedermawanan dan kerendahan hati kita. Karena apa? Ajaran Nabi SAW tadi yang luar biasa merasuk ke dalam hati mereka karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Udah, jangan sekali-kali kita memberikan sedekah tapi pakai azab. Jauh lebih baik kita bicara yang baik, gitu kan? Kita memaafkan orang lain dibanding dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Oh, ini sudah survei, udah bunyi soalnya. Mohon maaf, saya kira itu ya memang belum selesai, masih ada hal-hal yang berkaitan dengan sedekah tadi. Tapi intinya Allah kemudian memberikan kepada kita formula yang bisa membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini kekuasaannya dengan sebenar-benar keyakinan. Dengan cara tadi, infak yang terus-menerus continue di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada cacat karena ucapan kita dan merendahkan orang lain. Saya kira itu intinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang ini, yang akan sebentar lagi datang ya, Kamis yang akan datang ya, insyaallah Kamis yang akan datang ini, jadi tinggal 4 hari lagi dari sekarang, Allah memberikan kemampuan kepada kita mendapatkan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala dan sepenuh-penuhnya, sebanyak-banyaknya kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita di bulan Ramadan yang akan datang ini adalah puasa yang maksimal amalnya, baik amal jasadi maupun amal amwalnya kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.